Ustaz, saya ingin bertanya gimana caranya mensucikan pakaian yang terkena najis bila ingin dicampur dengan pakaian yang tidak kena najis. Kan biasanya ibu-ibu kalau nyuci digiling suka bareng tuh. Nah, gimana hukumnya dan gimana caranya? Terima kasih. Ya, jadi masalah pakaian bagi orang Islam itu memang sangat penting, terutama masalah kesuciannya. Tidak cuman harus bersih, tapi bagi seorang muslim pakaian itu ya harus suci. Kenapa harus suci? Ya karena nanti akibatnya sholat kita sah atau enggak. Kalau pakaian kita suci ya sholatnya jadi sah. Kalau pakaian tidak suci, sholat kita yang tidak sah, karena tidak boleh sholat pakai pakaian yang terkena najis. Makanya cara mensucikan pakaian pun di dalam Islam itu ada aturannya, diatur di dalam fikihnya. Cara mensucikan pakaian yang terkena najis itu seperti apa? Kalau misalkan pakaian kita itu cuman kotornya yang bukan merupakan najis ya mudah. Kotor karena keringat, kotor karena daging, kotor karena kena iler. Itu ya mudah dibersihkan. Asalkan air yang kita gunakan untuk mencuci pakaian itu air yang suci ya selesai. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau pakaian kita terkena najis, kemudian kita cucinya dicampur dengan pakaian yang tidak terkena najis. Maka kalau nanti tidak benar cara mencucinya, itu semua pakaian jadi najis. Yang tadinya tidak najis, gara-gara dicampur dengan satu pakaian yang terkena najis, akhirnya jadi najis semuanya. Kalau tidak benar. Makanya kita harus diperhatikan di sini. Kalau pakaian kita terkena najis yang ainiyah itu mudah, karena terlihat. Otomatis ada telek ayamnya, terlihat telek ayamnya, ada bau telek ayamnya. Ya kita mudah menganalisis. Kita mudah mendeteksi, oh ini najis ini telek ayam ini. Maka kita pisahkan, mudah. Oh ini cuci sendiri ini, mudah. Tidak mungkin juga kita kemudian pulang di celana kita ada telek ayamnya, kemudian dengan sengaja dicampur, direndam dengan pakaian yang tidak ada telek ayamnya, kan tidak mungkin gitu kan. Makanya kalau yang kelihatan ainiyah itu yang bisa diantisipasi, dipisahkan, dibersihkan sendiri. Tapi yang terkadang tidak bisa diantisipasi itu kalau pakaian kita terkena najis yang hukmiyah, nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Najis itu nggak ada tandanya sama sekali, tapi hukumnya secara hukum itu ya najis, makanya disebut hukmiyah najisnya. Bekas pipis, bekas percikan kencing, misalkan 3 hari yang lalu kita kencing sembarangan, akhirnya mercik ke celana kita, itu kan setelah 3 hari nggak ada itu baunya, nggak ada itu bercak-bercaknya, udah hilang. Tapi secara hukumnya masih najis. Ketika dicuci dengan pakaian yang lain yang tidak terkena najis, maka semuanya bisa najis. Ini yang susah dideteksi adalah yang hukmiyah. Kita mempunyai anak kecil yang belum nalar, kalau pipis ya tinggal pipis. Dipakein pampers pun kadang pampersnya bocor, tembus ke celana. Nah, celana anak kita, celana ponakan kita dicuci dengan pakaian kita, disatukan mencucinya, padahal pakaian kita itu suci, tidak terkena najis, hanya kotor karena keringat. Gara-gara dicuci sembarangan, dicampur dengan pakaian bayi, pakaian yang terkena ompol, akhirnya jadi najis semuanya. Misalkan pakaian yang terkena ompol perembesan dari pampers itu kan sedikit lah, nggak ada tandanya juga, tetapi hukumnya ya najis. Ketika disatukan dengan pakaian bapaknya, dengan pakaian ibunya, maka pakaian bapak ibunya jadi najis. Maka ini perlu perhatian, perlu kita belajar
cara mencuci pakaian yang benar jika mencuci secara bersamaan dan ada indikasi najis, atau biar hati-hati kalaupun ada najis pakaiannya tidak jadi najis semuanya. Maka di sini perlu ilmunya, karena kita itu kan mencuci pakaian sekarang jarang yang satu persatu, jarang juga yang kemudian mencuci pakaian di sungai, jarang. Sekarang mencuci pakaian hampir semuanya di rumah, pakai mesin cuci, digiling jadi satu, direndam jadi satu. Kalau mencucinya dijadiin satu persatu, ya tidak masalah, satu persatu soalnya. Pakai air yang mengalir terus, ya suci dengan sendirinya. Dicuci di sungai, air mengalir, airnya banyak, ya otomatis suci. Tetapi masalahnya saat ini yang sering terjadi adalah semua pakaian dikumpulkan jadi satu, digiling di mesin cuci jadi satu. Kalau ada salah satu yang terkena najis, maka bisa najis semuanya. Agar tidak najis, kita belajar di sini. Caranya gimana? Caranya mudah sebenarnya, simple. Kalau kita mau mencuci pakaian bayi kita, mencuci pakaian anak kita, atau pakaian keluarga kita, takut nanti ada salah satu yang terkena najis, percikan pipis atau ada bekas ompol, maka di dalam ember yang kita gunakan atau di dalam mesin cuci yang kita gunakan, jangan ada airnya terlebih dahulu. Jadi jangan sediain air dulu di dalam mesin cuci. Jangan datangkan airnya dulu di dalam mesin cuci. Mesin cucinya kosongkan dari air, tidak ada airnya. Harus bersih, harus kering dari airnya. Baru masukkan pakaiannya dulu. Pakaiannya dimasukin dulu ke mesin cuci. Lah setelah pakaian dimasukkan ke mesin cuci, baru dimasukkan airnya. Air yang suci mensucikan tentunya. Air yang bersih. Baru dimasukkan airnya sampai merendam semua pakaian. Jangan langsung dikasih deterjen. Jangan. Kalau dikasih deterjen, airnya bukan tohir mutohir, jadinya air mustakmal, air yang sudah berubah, air yang sudah berubah, yang tidak tohir ghairu mutohir. Nanti tidak bisa mensucikan. Jangan kasih deterjen, tapi direndam dulu, kemudian baru diputar, digiling. Setelah digiling beberapa saat, dibuang airnya. Kalau sudah dibuang airnya, kemudian dimasukkan air lagi, dikasih deterjen lagi, baru proses pencuci kayak biasa itu baru boleh selesai, karena sudah suci semua itu pakaian. Paham ya? Jadi mesin cucinya harus kosong, tidak ada airnya. Pakaiannya dulu dimasukkan, baru airnya dimasukkan sampai penuh, sampai semuanya terendam, baru diputar, diaduk. Setelah diaduk, buang airnya. Itu sudah mensucikan seluruh pakaian. Kalau ada pakaian yang terkena najis, maka sudah suci. Hukumnya seperti itu. Baru setelah banyunya, airnya dibuang, proses mencuci seperti biasa. Kasih deterjen, kasih wewangian, boleh setelah itu. Tapi kalau misalkan airnya dulu, walaupun airnya itu suci, yang tadinya suci itu airnya bersih, disediain dulu menggenang di mesin cuci, baru kita masukkan pakaiannya, itu tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Kok bisa? Bisa. Karena kaidahnya, kalau misalkan pakaiannya dulu dimasukkan, baru airnya dimasukkan, itu namanya al-ma'ul warid.
airnya mempunyai kekuatan untuk mensucikan. Tetapi kalau airnya dulu baru pakaiannya, itu airnya disebut dengan al-ma'ul maurud. Airnya tidak punya kekuatan mensucikan. Simpel sebenarnya, Mas. Simpel kan? Yang satu pakaiannya dulu baru airnya, yang satu airnya dulu baru pakaiannya. Kalau pakaiannya dulu baru airnya, itu mensucikan, jadi tidak najis. Yang airnya dulu baru pakaiannya, jadi najis semuanya. Lah, simple ini. Maka silahkan ini dikasih tahu ke istri di rumah, kemudian dipraktekkan kalau kita mencuci pakaian, karena ini penting. Ini dasar tapi menyangkut sesuatu yang lebih penting. Ini memang perlu pembelajaran, perlu ilmu, karena mencuci pakaian zaman sekarang ya memang disatukan semuanya. Maka harus hati-hati. Caranya seperti itu. Jangan sampai wangi tetapi tidak suci. Percuma lah bagi kita yang sholat pakaiannya wangi tapi pakaiannya tidak suci ternyata. Lebih baik wangi tapi suci. Lainnya lebih baik wangi tapi suci. Ya jangan juga kemudian suci tapi bau, enggak juga, makruh. Tapi wangi juga suci. Jangan cuman wangi tapi tidak suci. Nah itu cara mensucikan pakaian. Kalau di rumah harus diperhatikan seperti itu. Wallahu a'lam.